Nah, itu tadi ketiga faktor yang menentukan apakah sifat dari suatu unsur atau apa ini. Weak bases are the best living group. Jadi basa lemah adalah gugus pergi yang paling baik. Karena tadi sifatnya itu. Karena basa lemah, dia akan lebih mudah menerima elektron ketimbang memberikan elektron. Sementara kalau basa kuat, dia itu lebih mudah memberikan elektron ketimbang menerima elektron. Jadi karena reaksi-reaksi itu terjadi kan antara ada yang menerima dan ada yang menyerahkan. Jadi makanya karena kalau yang kita bahas minggu lalu reaksi substitusi nukleofilik, dia itu nukleofil itu sifatnya lebih mudah, lebih suka memberikan elektron ketimbang menerima elektron. Makanya dia harus bereaksi dengan senyawa yang memiliki gugus pergi atau leaving group. Di mana leaving group ini dia adalah senyawa yang paling suka menerima elektron. Jadi yang diberikan oleh si nukleofil seperti itu. Jadi makanya karena dia lebih suka membawa elektronnya sendiri ketimbang diberikannya kepada si senyawa lain. Jadi misalnya seperti kita ibaratkan seperti hubungan, misalnya ada 3 orang nih. Jadi si perempuannya itu kita anggap B, si A dan si C adalah laki-laki. Jadi yang pertama kita anggap si C itu adalah living group, sementara si A adalah nukleofilik. Nah, ketika awalnya si B berpacaran dengan si C, ini si C ini tidak kurang mau memberikan apa-apa yang diminta oleh si B, sementara si A lebih sering memberikan apa yang diminta oleh si B. Karenanya si B akan lebih memilih berikatan dengan si A dibanding dengan si C. Makanya si C lebih memilih pergi karena dia istilahnya kalau kita secara umum dia mungkin pelit elektron, sehingga si B tidak mau bertahan dengan dia. Sementara si A ini baik yang royal untuk memberikan elektronnya kepada siapa aja termasuk kepada pasangannya seperti itu. Jadi ibaratkannya seperti itu. Jadi si C lebih memilih pergi dibandingkan memberikan elektronnya kepada si B. Itu misalnya perbandingan antara si living group dengan nukleofil. Jadi ini penjelasannya seperti tadi ya, berkaitan ketika elektronegativitas meningkat, maka kemampuan dari living group untuk pergi itu akan meningkat. Karena apa? Karena tadi sifat kebasaannya semakin lemah. Jadi karena dia basa lemah, dia akan lebih mudah akan lebih suka menerima dibanding memberikan elektron. Dia memilih meninggalkan si substrat seperti itu. Ini sama ya seperti tadi. If we move from left to right on the periodic table, electronegativity increases. Jadi ketika kita berpindah dari kiri ke kanan di sistem tabel unsur-unsur, maka elektronegativitas meningkat. Nah, ketika elektronegativitas meningkat, with an increase in electronegativity, basicity decreases, and the ability of the living group to live increases. Jadi ketika elektronegativitas meningkat, maka sifat kebasaan menurun dan kemampuan living group untuk pergi akan meningkat. This is because an increase in electronegativity results in a species that wants to hold on to its electron rather than donate them. Jadi dia lebih memilih untuk tetap mengikat si elektronnya daripada memberikannya kepada si senyawa lain. Karena itu dia lebih memilih untuk pergi dengan membawa elektronnya. Nah, ini gambarannya. Ini berdasarkan tadi mirip ya, berdasarkan sistem periodik unsur-unsur
Jadi ini karbon, nitrogen, oksigen, fluor, ini semakin ke kanan, maka sifat elektronegativitas semakin meningkat, sifat kebasahan menurun. Karenanya ini, di antara yang keempat ini, yang memiliki sifat gugus pergi yang paling baik adalah si fluor. Seperti itu. Tapi, ilustrasi ini, maksudnya gambaran ini itu tidak selamanya sesuai dengan ini. Jadi kita harus juga melihat si gugus pergi ini direaksikan dengan siapa. Bisa saja di suatu reaksi-reaksi tertentu, ternyata fluor ini juga bukan merupakan gugus pergi yang baik. Misalnya ini fluorid pada reaksi fluoroalkana. Jadi ketika dia berikatan dengan ini dan direaksikan, dia bisa menjadi poor leaving group. Jadi gugus pergi yang buruk. Jadi konsep ini secara umum bisa kita ikuti, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu ini juga bukan merupakan gugus pergi yang baik. Seperti itu. Kita lanjut. Ini sama penjelasannya seperti tadi. As size increases, the ability of the living group to live increases. Jadi ketika ukuran atom meningkat atau ukuran molekul bertambah atau meningkat, maka kemampuan dari living group akan meningkat. Karena apa tadi? Karena sifat kebasahannya menurun. Nah ini dia, ini berdasarkan golongan ya dari bawah ke atas, maka sifat gugus perginya akan semakin baik. Ini dari resonance increases the ability of the living group to live. Resonansi akan meningkatkan kemampuan living group untuk pergi. Nah, jadi ini adalah beberapa pertimbangan kita untuk menentukan apakah si gugus pergi tersebut sifatnya baik atau buruk. Jadi berdasarkan 3 hal tadi, elektronegativitas, ukuran molekul, dan resonansi. Ini beberapa contoh senyawa living group yang dia mengalami resonansi yang bentuknya stabil, sehingga dia bisa kita katakan gugus pergi yang baik. Di dalam reaksi SN1 dan SN2 yang paling sering digunakan sebagai gugus pergi yang baik itu yang paling terkenal itu adalah Tostilac. Nanti kalau kalian baca banyak jurnal, biasa yang banyak digunakan Tostilac. Seperti itu. Baik, kita masuk ke reaksi eliminasi. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang reaksi substitusi, hari ini kita akan bahas tentang reaksi eliminasi. Nah, apa itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi adalah reaksi reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Jadi kalau minggu lalu kita bahas substitusi itu reaksi penggantian, prinsipnya ada yang tergantikan, si A digantikan dengan B, atau nukleofilik menggantikan gugus pergi. Nah, kalau di reaksi eliminasi ini itu ada namanya pengurangan atau ada yang dilepaskan. Prinsipnya sama, ada yang dilepaskan. Tapi kalau yang disubstitusi dia dilepaskan tapi digantikan, dia jadi tetap sama. Kalau tetap sama bentuk strukturnya, kalau di reaksi eliminasi itu nanti akan ada berubah, yaitu tandanya ada ikatan rangkap yang terbentuk. Itu dia kalau di eliminasi, prinsipnya dia ada dua molekul yang lepas membentuk ikatan rangkap. Kalau di substitusi tidak ada yang lepas, hanya gugus pergi yang dia ada yang masuk dan ada yang pergi, seperti itu. Kalau ini dia memang dilepaskan untuk membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Jadi umumnya nanti pada reaksi eliminasi itu nanti ada satu ikatan hidrogen yang hilang, membentuk ikatan rangkap. Jadi nanti kalau karbonnya misalnya mengikat 2 atom hidrogen,
Nanti ketika terjadi reaksi eliminasi, nanti di produknya yang terbentuk hanya tinggal satu ikatan hidrogen yang berikatan dengan si karbonnya. Reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Ini sudah kita jelaskan ya minggu lalu. Karena kenapa dikatakan kebalikan? Karena eliminasi pengurangan, sementara adisi penambahan. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang sangat penting dalam sintesis alkena. Biasanya dia ya untuk membentuk senyawa-senyawa alkena. Alkena ini kan adalah ikatan senyawa karbonil yang punya ikatan rangkap 2. Beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam sintesis alkena yaitu dehidrohalogenasi alkiohalida dan dehidrasi alkohol. Ini adalah salah satu contoh dari reaksi eliminasi. Ini reaksi eliminasi itu memiliki 3 tahapan dasar, yaitu pertama adanya peristiwa pelepasan proton, yang kedua pembentukan ikatan rangkap atau ikatan V, dan pemutusan ikatan karbon sp3. Karbon sp3 ini maksudnya karbon yang nanti mengalami hibridisasi sp3 dengan gugus pergi. Jadi tetap ada pembentukan ikatan rangkap dengan gugus pergi. Jadi di reaksi substitusi nukleofilik maupun di reaksi eliminasi itu tetap ada yang dinamakan gugus pergi atau leaving group. Karenanya tadi, makanya penting kita untuk mengetahui bagaimana sifat gugus pergi atau leaving group yang baik, atau bagaimana menentukan mana gugus pergi yang baik, mana gugus pergi yang tidak baik. Ini dia, secara umum bentuk dari reaksi eliminasi itu seperti ini. Jadi jika ini senyawa yang pertama, ini adalah bentuknya yang akan kita reaksikan secara eliminasi, akan mengalami reaksi eliminasi, maka produknya yang terbentuk adalah ini. Nah, seperti yang dikatakan tadi, akan ada pelepasan satu atom hidrogen. Nah, ini dia, atom hidrogennya akan lepas, satu. Ini akan lepas. Nah, ikatannya akan berpindah ke sini, elektron dari si hidrogennya akan diberikan ke sini, masuk. Nah, lalu si leaving group-nya juga akan pergi. Masuk ke sini. Jadi, satu elektron diberikan ke sini, leaving group juga lepas, jadi nanti elektron yang di sini akan pindah ke sini. Nah, akan terjadi ikatan rangkap, ikatan V. Lalu hidrogennya akan berikatan dengan leaving group. Ini bentuk secara umum dari reaksi eliminasi. Jadi R ini melambangkan alkil atau rantai cabang, bisa berupa apa saja. Ini gambaran secara umum dari reaksi eliminasi. Jadi kenapa dikatakan eliminasi? Karena ada pengurangan atom hidrogen. Sama seperti reaksi substitusi nukleofilik, reaksi eliminasi ini juga ada 2 mekanismenya. Jadi ada yang kita katakan dengan reaksi E1, ada yang kita katakan dengan reaksi E2. Nah, bagaimana reaksi E1? Reaksi E1, tahapan reaksinya diawali dengan lepasnya gugus pergi membentuk karbokation. Kemudian lepasnya hidrogen dan membentuk ikatan karbon rangkap 2. Jadi sama seperti substitusi nukleofilik, dia bertahap. Terbentuk dulu karbokation, kemudian terbentuk ikatan rangkap. Sama seperti SN1, yaitu gugus perginya lepas dulu, sehingga terbentuk karbokation, lalu nukleofiliknya masuk menggantikan posisi dari si gugus pergi. Dan dia bisa menyerang dari sisi atas dan sisi bawah. Sementara kalau reaksi E2, bagaimana tahapannya reaksi E2? Reaksi E2 itu terjadi, ini pertama tidak ada tahapan, jadi dia lepasnya ion hidrogenium terjadi secara bersamaan dengan lepasnya gugus pergi dan pembentukan ikatan karbon rangkap 2. Jadi semua terjadi secara bersamaan. Saat lepas hidrogenium, gugus pergi juga lepas, lalu langsung terbentuk ikatan rangkap 2. Jadi sama seperti substitusi nukleofilik 2 atau bimolekuler terjadi bersamaan. Saat nukleofilik masuk, saat itu juga si gugus pergi meninggalkan substrat. Jadi sama prinsipnya antara reaksi E1 dan reaksi E2. Reaksi E2 serempak, reaksi E1 bertahap.
Nah, ini berikut adalah video yang menggambarkan bagaimana reaksi eliminasi 1, bentuk eliminasi E1 dari suatu senyawa. Mari kita lihat sama-sama. Jadi ini adalah substratnya ya, senyawa yang mau direaksikan. Isopropil klorida. Ini bentuknya. Jadi ini adalah gugus perginya, si klor. Maka terbentuklah tertiar karbokation. Ini karbokationnya. Nah, ini lepaslah si protonnya. Maka langsung terbentuk ikatan rangkap 2. Ini dia ikatan rangkap 2-nya yang terbentuk. Jadi nanti si hidrogennya akan lepas berikatan dengan basa. Dengan si gugus pergi yang tadi lepas. Tapi dia lepas dulu gugus perginya, seperti tadi. Kemudian hidrogennya lepas, itu eliminasi tahap E1. Setelah lepas dia berikatan dengan ini, lalu ini terbentuk ikatan C rangkap 2. Ini dia gambarannya. Ini saya juga ambil dia dari YouTube. Ini gambarannya sama, ini secara teori, tapi yang lebih digambarkan mekanisme dari reaksi E1. Tadi udah kita bahas ya persamaan antara SN1 dan S1 sama. S1 juga sama seperti SN1. Ini sama ya. Lambat. Senyawaannya pun sama. Tahapannya sama, hanya beda di sini. Jadi ini bentuk transisi dari reaksi S1. Ini kita masukkan H2O atau basanya ke sini, sehingga nanti dia akan mengikat si hidrogen yang lepas. Ini terbentuk metil propena. Br ini sebagai gugus pergi. Ini mekanismenya. Nah, ini dia gugus pergi, si brom. Ini substratnya berikatan dengan si gugus pergi. Ini keadaan transisi, Br-nya akan lepas dulu, lalu terbentuk zat antara karbokation. Ini Br-nya lepas. Mirip ya keadaan transisinya dengan reaksi SN1. Nah, tahap 2-nya, setelah udah lepas, ini kita buka strukturnya lebih detail, jadinya seperti ini. Sama ya, CH3 3 kali. Sama ya, CH3 3 kali. Karbokation, lalu direaksikan dengan basa, dalam hal ini dia adalah H2O. Jadi H2O-nya akan mengikat hidrogen yang lepas. Ini nanti elektronnya satu ke sini, satu ke sini, sehingga terbentuklah ikatan rangkap 2 dari si karbon. Jadi ini adalah produknya 2-metil propena dari isopropil bromida. Jadi isopropil bromida reaksikan dengan ini dalam air akan bereaksi membentuk
2-metilpropena. Lalu ini reaksi dari E2. Reaksi dari E2. Kita lihat bedanya di mana. Mekanisme reaksi dari E2. Ini penjelasannya teorinya ya. Reaksi eliminasi alkilhalida yang paling berguna adalah reaksi eliminasi bimolekuler. Jadi istilahnya pun sama. Kalau yang kedua itu bimolekuler. Reaksi E2 alkilhalida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti hidroksil dan alkoksil. Selain itu juga reaksi ini cenderung dengan temperatur yang tinggi. Jadi dia yang ditambahkan itu adalah basa kuat. Secara khas, reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkilhalida dengan kalium hidroksida atau natrium etoksi dalam etanol. Ini contohnya. Jadi nanti dia terjadi secara bersamaan, tahapannya nggak banyak kayak tadi nih. Brom ini gugus perginya yang terlibat pada substrat. Akan direaksikan dengan ini, dengan natrium etoksi. Nanti Br akan pergi, lalu nanti akan terbentuk ikatan rangkap 2. Seperti ini. Ini mekanismenya yang lebih jelas. Ini tadi. Si alkoksi akan menyerang si hidrogen pada substrat ini. Makanya hidrogen nanti akan berikatan ke sini, lalu elektron yang ada di sini 1 akan diberikan ke sini 1, kemudian bromida sekaligus pergi dia akan lepas, akan memberikan 1 elektron lagi. Elektron yang di sini nanti pindah ke sini, membentuk ikatan rangkap 2. Jadi ini gambarannya, keadaan transisinya, terbentuklah ini ikatan rangkap 2. Seperti itu. Jadi intinya prinsipnya kalau dikatakan eliminasi nanti produknya akan membentuk ikatan rangkap 2. Ini ya, dia si alkoksinya menyerang ke sini, dia hanya akan lepas. Sisa di sini 1 elektron akan berikatan ke sini, kemudian bromidanya pun akan lepas. Ada sisa 1 elektron akan ke sini, jadi sini makanya ada ikatan rangkap 2. Terbentuklah ini. Jadi kalau lebih jelasnya, kalian bisa tonton sendiri videonya. Nah, sama seperti SN2, laju reaksi E2 juga dipengaruhi oleh substrat dan dari si ininya, basa yang ditambahkan. Sama seperti si ini. Sama seperti SN2, dia dipengaruhi oleh nukleofil. Jadi dalam reaksi E2, seperti dalam reaksi E1, alkil halida tersier bereaksi paling cepat dan alkil halida primer paling lambat. Bila diolah dengan suatu basa, alkil halida primer biasanya begitu mudah bereaksi substitusi sehingga hanya sedikit alkena yang terbentuk. Jadi nanti dalam suatu reaksi juga ada persaingan antara reaksi SN1, SN2, E2, dan S1. Jadi mana reaksi yang paling cepat terjadi, mana reaksi yang paling lambat terjadi. Itu tergantung dari senyawa yang akan kita reaksikan dan dengan siapa dia akan bereaksi. Jadi nanti itu ada
di laboratorium atau di banyak penelitian itu bisa kita melihat mana yang reaksinya paling banyak terjadi. Apakah SN1, SN2, E2, ataupun S1. Itu berdasarkan dari senyawa apa yang kita reaksikan dan dengan apa dia bereaksi. Jadi kita bisa menentukan hasilnya reaksi mana yang paling banyak terjadi itu berdasarkan produk, berdasarkan hasil yang dia bentuk. Baik, itu aja. Jadi hampir sama prinsipnya antara SN1 dengan E1, SN2 dengan E2. Bedanya dari produk yang dihasilkan. Ini perbedaan antara E2 dan E1.
Ya, ini dia perbedaan dari S1 dan E2. Jadi kalau kita di reaksi eliminasi, kita nggak hanya punya nukleofil dan leaving group, tapi kita ada basa, di mana nanti basa ini yang akan mengikat hidrogen yang lepas. Jadi hidrogen yang lepas itu bisa nanti nukleofil ini juga bertindak sebagai basa, bisa nanti dia ada 2 senyawanya. Seperti itu. Jadi bedanya dengan si substitusi nukleofilik. Lalu beda antara S1 dan E2, di sini bisa dilihat kalau S1 nukleofilnya itu bisa yang lebih baik itu yang nukleofilnya bersifat sangat lemah, sementara untuk E2 juga tidak terlalu kuat. Tapi kalau basanya kebalikannya, untuk S1 lebih bagus kita mereaksikan dengan basa lemah kalau kita ingin melakukan reaksi S1, sementara kalau kita ingin melakukan reaksi E2 itu kita pilih basanya yang lebih kuat. Seperti ini yang strukturnya lebih kompleks, yang banyak bulky itu maksudnya gugus-gugus besar, gugus-gugus penghalang dari si ininya nanti, si nukleofilnya di dalam sini. Jadi sebenarnya nukleofil ini bisa bagian dari si basa, bisa dia merupakan 2 senyawa. Seperti itu. Lalu living groupnya gugus perginya kalau kita memerhatikan S1, pilihlah gugus pergi yang sifatnya baik. Sementara kalau untuk E2 dia lebih menggunakan gugus pergi yang sifatnya kurang baik. Itu lebih bagus. Jadi tidak selamanya kita harus memilih gugus pergi yang sifatnya baik. Jadi ada juga di reaksi-reaksi tertentu gugus pergi yang sifatnya kurang baik juga bisa kita gunakan dalam reaksi-reaksi kimia organik. Oke, ini perbedaan dari S1 dan E2. Ini dia secara skema, secara tabel perbedaannya ya. Antara SN2, E2, SN1, dan S1. Jadi kalau untuk E2, SN1, dan S1, dia yang lebih bagus, yang paling cepat mengalami reaksi itu adalah sama, yang karbon tersier. Sama karbon tersier. Karbon primer malah dia lebih lambat. Untuk SN1 dan S1 prinsipnya sama, terbentuk karbokation. Kalau ini nanti di E2 tidak terbentuk ya, karena bentuknya dia sekaligus berjalan. Ini biasanya kita menggunakan basa yang tadi strukturnya besar, molekulnya besar, tadi yang banyak-banyak bulky-nya yang kita gunakan bahasanya. Seperti itu. Ini lalu untuk kita ini dari segi strukturnya, struktur-struktur dari alkil halidanya, struktur-struktur substrat yang mau direaksikan, struktur senyawanya. Lalu kita tinjau dari reaktivitas dari nukleofilik. Kalau SN2, kita sangat memilih nukleofilik yang memiliki sifat yang paling kuat, yang paling bagus sifat nukleofilnya. Kalau untuk E2, kita pilih basa kuat. Kalau untuk SN1, tidak terlalu ini, bisa kita gunakan weak nucleophile, bisa kita gunakan basa lemah. Yang sifatnya basa lemah, jadi dia tidak terlalu dipengaruhi apakah nukleofilnya itu kuat atau lemah. Karena tadi dia kan bentuk karbonnya itu tersier, jadi nukleofil bisa menyerang dari mana saja, karena tadi dia bentuk dulu, lepas dulu gugus perginya. Jadi posisinya itu memang sudah siap untuk menerima si nukleofil. Jadi nukleofilnya mau kuat atau lemah, dia tetap bisa bereaksi dengan si substrat. Kemudian kalau untuk eliminasi S1, basa lemah lebih disukai untuk bereaksi dibanding dengan basa kuat. Jadi kalau E2 basa kuat, kalau S1 basa lemah. Lalu kita tinjau dari konsentrasi dari nukleofilik. Kalau SN1 kita perlukan konsentrasi nukleofilik yang banyak. Karena semakin tinggi konsentrasi nukleofilik, reaksinya akan lebih cepat. Laju reaksi dari SN2 itu dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan konsentrasi nukleofilik.
Jadi seiring dan sejalan jika konsentrasi nukleofiliknya meningkat atau besar, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Sama dengan E2, konsentrasi basa yang tinggi ini sangat disukai. Jadi jika kita mau konsentrasi E2, maka buatlah banyak konsentrasi E2 basanya itu adalah konsentrasi yang besar. Buatlah besar konsentrasi dari si basanya. Ini untuk SN1 sama ya, tidak terlalu berpengaruh apakah reaksinya itu konsentrasi nukleofiliknya itu tinggi atau rendah. Karena tadi seperti prinsipnya laju reaksi SN1 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi nukleofilik, dia hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dari si substrat. Lalu kemudian untuk S1 sama, tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh apakah konsentrasinya tinggi atau rendah, seperti itu. Lalu kita lihat dari pelarut yang digunakan, pelarut polar itu lebih disukai pada reaksi SN2. Ini contohnya DMF, DMSO, dan astat. Kemudian sama yang pelarut polar aprotik, untuk SN2 dan E2 itu yang lebih disukai, yang digunakan adalah pelarut polar aprotik. Sementara untuk SN1 dan E1 lebih suka kita gunakan pelarut polar protik yang tidak bermuatan. Ini contohnya, tidak bermuatan. Lalu bentar, maaf, saya cas laptopnya dulu ya. Nah, lalu kita tinjau dari stereokimia atau stereochemistry dari produk yang terbentuk. Kalau SN2 itu terjadi inversi konfigurasi, yaitu yang kita sebut di minggu lalu inversi Walden. Jadi yang awalnya misalnya bentuk senyawanya itu kita ibaratkan payung, seperti payung yang terbuka, maka saat dia menjadi produk, dia jadi payung yang terbalik. Jadi bukaannya itu kalau normal seperti payung yang terbukanya terbalik, itu produknya yang terbentuk. Jadi terjadi perubahan konfigurasi. Kalau untuk E2, ini jika reaktan memiliki dua ikatan hidrogen dengan karbon, yang mana satu atom hidrogen akan lepas, maka akan terbentuk keduanya. Baik itu engagement dan Gusammen. Jadi ini bentuk dari isomer ya, bentuknya in E atau Z. Ini mungkin di pertemuan pertama dengan Prof. Ginda udah ada dibahas tentang ini, bentuk dari engagement dan Gusammen. Jadi kalau seingat saya, Gusammen dia bentuk, kalau kita bahas isomer, dia kalau Gusammen kita anggap seperti bentuk cheese, isomer cheese, sementara E ini seperti bentuk trans, jadi dia berlawanan. Jadi kalau E2 bisa terbentuk keduanya produknya, bisa E, bisa bentuknya E, bisa bentuknya Z. Lalu kalau conformance-nya memiliki bulky group yang posisinya berlawanan, maka yang utama akan menjadi produk utama. Jadi kalau ada bulky, maka yang bentuknya opposite side akan menjadi produk utama. Jadi yang bentuknya engagement akan jadi mayor produk, bukan yang Gusammen. Seperti itu. Jadi ini contoh anti and since elimination if it is equal Hessian
It has to be axial. Ini nanti dari kita lihat secara stereokimia. Kalau SN1, produknya nanti yang dihasilkan ini disebut campuran rasanisasi. Seperti yang udah dibahas minggu lalu, jadi dia ada nanti 2 produk yang terbentuk. Masing-masing ada persentasenya. Jadi karena si nukleofilnya itu bisa menyerang dari 2 sisi, bisa dari atas, dari bawah. Jadi posisi nukleofilnya itu bisa di atas, bisa di bawah. Makanya jadi ada 2 bentuk. Kalau si SN2 ada hanya 1, tapi konfigurasinya berubah. Kemudian kalau S1, kalau ada kelompok ada senyawa bulky-nya, penghalang-penghalangnya, maka nanti dia akan berada di posisi yang berlawanan dari si produk. Jadi kalau dia bulky-nya awalnya ada di kanan, nanti produknya berada di kiri. Seperti itu. Ini dia perbedaan secara umum dari reaksi SN2, E2, SN1, dan E1. Suatu reaksi apakah E2, E1, SN2 maupun E1. Ini juga saya dapat dari YouTube ya. Dari tetrahedron, dia penjelasannya lumayan bagus dan kata-katanya bisa sederhana untuk dipahami. Nanti kalian bisa dengar sendiri penjelasannya. Ini saya hanya menyampaikan secara sekilas bagaimana menentukan reaksi SN1, SN2, S1, dan E2. Nah, ini yang akan kita untuk menentukan apakah reaksi itu substitusi ataupun eliminasi. Ini ya, yang pertama dari struktur alkil halidanya. Jadi tadi udah dijelas ya, mana yang alkil halida yang lebih ke reaksi SN1 atau SN2, E2 ataupun S1. Kemudian sifat nukleofil atau basa, sifat pelarut, konsentrasi nukleofil atau basa, dan temperatur. Ini mirip seperti yang dijelaskan di tabel tadi. Dari ini. Nah, ini beberapa struktur alkil halida ya. Ini dia struktur halida. Ini bentuk metil. Ini primary seperti ini. Yang X ini lambang dari halida. Ini juga ada primary, ada sekunder, ada tersier. Bisa jelas ya bedanya di mana bentuknya. Kalau primary dia seperti ini, sama ini primary, ini sekunder. Jadi kalau dia primary, si alkil halidanya ini berikatan dengan C yang tangannya itu masih di sini
CH3. Nah, itu CH3, kalau primer dia tangannya CH2. CH2 berikatan dengan X. Ini juga sama ya, di sini C-nya itu CH2. Jadi C di sini CH, di sini satunya tangannya lagi. Jadi tangannya masih ada 2. Kalau dia sekunder, dia CH. 1, 2, 3 kan C tangannya 4. Jadi di sini berikatan dengan akil, yang ini H, ini bisa alkil, ini CH. Jadi kalau dia primer CH2, di sininya tuh CH2 baru ini X, ini CH2. Kalau dia sekunder di sininya dia CH saja, R ini R dan R. Kalau ini CH2 ini R, ini CH2 ini R, ini R. Kalau tertib lalu ini R dan R. Itu lambang dari alkil. Kemudian dari sifat nukleofil ini tadi udah dijelaskan di tabel yang sebelumnya, sama prinsipnya. Yang perlu diingat ini bentuk dari strukturnya. Karena dari struktur ini kita gampang menentukan apakah senyawa tersebut lebih gampang mengalami reaksi yang mana, SN1, SN2, E2 maupun S1. Lalu ini adalah pengaruh larut. Tadi juga udah ada dijelaskan di tabel. Larut mana yang lebih disukai untuk reaksi. Ini nanti kita menentukan berdasarkan konstansa dielektrik dan berdasarkan sifat kepolarannya. Mana yang lebih kita pilih. Tadi di tabel yang sebelumnya juga udah ada, ini penjelasan, tambahan penjelasannya. Lalu pengaruh konsentrasi, sama tadi ya, udah dijelaskan juga di tabel sebelumnya. Lalu temperatur. Jadi untuk mempercepat reaksi kita biasanya memanaskan. Seperti yang kalian udah di laboratorium, pasti kalau udah praktikum, untuk mempercepat reaksi maka kita akan melakukan pemanasan. Nah, karena semakin tinggi temperatur maka laju reaksi akan semakin cepat. Baik itu ini berlaku di keduanya, baik di substitusi maupun di eliminasi. Tetapi biasanya yang lebih cepat itu terjadi di reaksi eliminasi. Ini temperaturnya, gambarannya. Nanti kalau mau lihat lebih lengkap videonya bisa kalian tonton sendiri setelah kuliah ini. Baik, ini itu aja tentang bagaimana menentukan reaksi SN1, SN2, S1, dan E2. Baik, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya harap materi yang disampaikan ini sudah cukup jelas dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa nanti malam kita kuliah terakhir, pertemuan ketiga. Karena kenapa dibuat nanti malam? Karena kita udah nggak ada waktu lagi, kan minggu depan kita udah UAS. Jadi nanti malam itu kita seperti kesepakatan di pertemuan pertama, nanti malam itu kalian diskusi kelompok dan kita akan presentasi kelompok dan kita akan diskusi. Siapkan tugasnya dan saya minta komting kalau bisa sebelum kuliahnya nanti tolong kirimkan ke saya semua tugas-tugasnya. Sebentar ya Kak. Baik, sebentar ya.
Maaf ya, tadi ada yang datang. Jadi tugasnya kalian kirim ke Komting nanti Komting kirimkan secara kolektif ke saya sebelum kuliah. Jadi saya bisa melihat tugasnya, screening tugas kalian. Jadi siapkan. Nanti saya mau udah langsung aja, nggak perlu kita nunggu. Jadi udah langsung ready yang mau presentasi, langsung bergiliran. Komting langsung urutkan saja biar gak makan waktu seperti itu. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.